Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mujtaba al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari yang insyaallah diberkahi Allah ini, kita kedatangan seorang tamu agung, ya, salah satu dari zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini merupakan seorang muballigh atau seorang dai yang saat ini sedang viral-viralnya, ya, sedang naik daun, ya. Beliau ini adalah Sayyidil Habib Al-Mahbub. Beliau merupakan kakak kelas saya di Tarim, Al-Habib Abdul Qadir Ibn Zaid Ba'abud, hafizahullah ta'ala wa tarallahu umrahu wa baqa'ah wa matta'ana bituli hayatihi wa ulumihi fid daraini amin. Ahlan wa sahlan Habib. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal ma'had al-mubarak insyaallah. Hayyakumullah. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tad'af bin nuzuli. Alhamdulillah Habib, antum sekarang wabil khusus di daerah Madura banyak yang mengenal Habib Abdul Qadir Ba'abud, ya, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang muballigh, sebagai seorang ulama muda yang mana dakwahnya digandrungi di kalangan seluruh lapisan masyarakat, ya. Bahkan mungkin antum sekarang di Madura bisa dikatakan sebagai seorang dai papan atas, Habib. Ya, banyak dari mereka, banyak dari masyarakat, ya, terutama dari kami sendiri, mengenal seorang Habib Abdul Qadir Ba'abud sebagai seorang ulama muda, seorang dai, penceramah, ya, dengan ceramahnya yang khas, ilmiah, lucu tapi ilmiah, ya. Tapi mungkin banyak dari mereka yang hanya mengenal seorang Habib Abdul Qadir sebagai santri dari Habib Umar, ya, tapi mereka tidak mengenal lebih dalam, ya, tentang dari mana asal Habib Abdul Qadir, di mana antum lahir, di mana antum belajar sebelum ke Tarim, dan lain sebagainya. Mungkin untuk pertanyaan pertama yang ingin kami sampaikan kepada Habib, mungkin Habib bisa jelaskan tentang sejarah, ya, tengah sekilas biografi Habib, ya, mulai dari Habib lahir, kemudian sebelum ke Tarim antum studi di mana, dan bagaimana Habib bisa sampai ke tanah Seribu Mali, Tarim, Hadramut, Yaman. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jazakumullah khair ala diafa, sambutan yang begitu istimewa dari Lora Ismail Khalil. Mudah-mudahan antum Allah berikan umur yang barakah, amin, bisa amin, melanjutkan daripada dakwah orang tua antum, insyaallah, melanjutkan pondok yang begitu besar amin, ini amin, menjadi pesantren yang barakah, amin, insyaallah. amin, Habib. Dan para santri yang ada di tempat ini mendapatkan barakah, amin, 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 insyaallah. Amin, Allahumma amin. Dan juga teman-teman yang menyaksikan podcast ini bersama Lora Ismail, mudah-mudahan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, bisa nyampe ke amin, 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 bisa amin, menjadi orang-orang yang saleh, insyaallah. Amin, amin. Allahumma amin. Nah, memang pertanyaan antum ini sidangnya sebenarnya bukan sidang istimewa ini. Karena setiap manusia itu pasti ada sisi baik dan sisi jelek, kan, seperti itu. Cuman yang namanya manusia lebih suka menyampaikan sisi sisi baiknya. Walaupun Al-Faqir banyak juga sisi jeleknya, walakin satrullah jamil, penutupnya Allah itu sangat indah sehingga ditampakkan yang baik. Kalau antum tanya tentang kepribadian Al-Faqir, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari Al-Faqir. Cuman mungkin ada sedikit pengalaman dalam hidup Al-Faqir yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Kalau istimewa sangat jauh sekali, karena nggak pantas juga lah ditanya tentang keistimewaan bagaimana bisa seperti ini. Tapi mimbab dari segi mungkin sedikit bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman dan memberikan semangat. Nah,
Al-Faqir ismi Abdul Qadir bin Zaid bin Abdullah Ba'abud. Kakek Al-Faqir dari Inad, dulunya dari Inad, yaitu Al-Habib Abdurrahman Ba'abud, ayah daripada kakek kami. Tinggal di Makassar, kemudian kakek kami Al-Habib Abdullah pindah ke Situbondo dan menikah, melahirkan Aba Al-Faqir yang bernama Al-Habib Zaid bin Abdullah Ba'abud, menikah dengan ibu Abtinah, ibu saya Nur binti Muhsin Ba'agil dari Malang. Al-Faqir lahir di kota Malang pada tahun 1984, 26 Juni tepatnya. Al-Faqir dulu mulai kecil karena orang tua Al-Faqir Di Malang mana, Habib? di Malang, di daerah Turen, di daerah Turen. Nah, di daerah Turen, tepatnya di daerah apa namanya, desa namanya Dadapan. Desa namanya Desa Dadapan. Al-Faqir lahir di situ, kemudian besar bersama Jiddi, kakek Al-Faqir, Al-Habib Abdullah, yang dulunya di Situbondo, kemudian pindah di Gresik. Jadi Al-Faqir mulai kecil tinggal di Gresik, kemudian sekolah sampai kelas SMP. Al-Faqir nggak tahu kok terlintas ingin mondok, kuat ingin mondok. Akhirnya sama kakek Al-Faqir dikirim ke Keraksan karena di situ ada Amati, adiknya abah saya yang ada di Keraksan. Di situ ada pondok, pondoknya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Itu pada beliau, umur ya, berapa, Habib? Pada antum umur berapa itu? Al-Faqir pada waktu itu tahun 99 masuk. 9. Tahun 90 termasuk santri pertama Al-Faqir di sana. Pada waktu itu pondok itu milik Al-Habib Segaf yang dinisbahkan kepada Al-Habib Abu Bakar, dan antum juga pernah Pernah karantina di sana selama 3 bulan sebelum berangkat ke Yaman. Sebelum ke Yaman, ya. Karena Lora Ismail juga berangkat lewat guru saya Habib Hasan. Al-Faqir tahun 99 masuk ke pesantren itu. Masuk ke pesantren. Ketika di pesantren tersebut Al-Faqir tidak tahu senang sudah mondok. Tahun 99 termasuk santri pertama pada waktu itu, belajar masih nggak begitu anu. Dan Al-Faqir, kalau memang mungkin ada satu yang membuat inspirasi mungkin di situ, Al-Faqir di sana itu suka khidmah. Suka khidmah. Bahkan dulu di di pesantren di Keraksan itu, Al-Faqir ini lebih banyak di luar daripada belajar. Teman-teman Al-Faqir baca kitab apa semuanya. Di situ Al-Faqir bagian dapur, ke pasar. Kadang kita beli bagian dapur, sepeda motoran, sampai kadang orang pasar itu kalau kita yang datang mereka tahu, waduh, iya ini lagi pasti ditawar nih dagang. Sampai seperti itu. Kadang orang Madura ketika yang beli itu anak muda pasti habis beli laris lanceng sebelah. Seperti itu. Al-Faqir banyak khidmah di sana. Di Keraksan Al-Faqir banyak khidmah dengan guru, bahkan waktu belajar Al-Faqir sangat sedikit di sana. Lebih banyak ngurus pondok. Dari segi pembangunan, terus kayu dan pembangunan semua, makanan, bayaran santri semua pada waktu itu Al-Habib Hasan memasrahkan kepada Al-Faqir. Nah, dari situlah Al-Faqir banyak mengambil pengalaman, sehingga ketika Al-Faqir sekarang punya pondok terasa begitu mudah. Karena buat pondok ini nggak semudah itu. Siapa yang mau mondok, bangunannya bagaimana, makannya bagaimana, itu sangat berat sekali. Abebet menjadi Madura sangat berat sekali. Tapi kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dulu barokah saya dulu yang megang daripada pondok Az-Zahir tersebut. Nah, di sana dipegang oleh mantu daripada Al-Habib Segaf yang bernama Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Beliau termasuk duf'a ula daripada santri santrinya Habib Umar. Nah, itu yang pertama. Kalau pengalaman yang menarik mungkin di pesantren itu banyak sekali pengalaman menarik. Di antaranya ada pengalaman yang agak menarik dan sangat menarik. Di antaranya yang sangat menarik kita dulu tuh biasanya pembangunan pesantren itu kan perlu dana besar. Guru saya Habib Hasan ini Masya Allah tawakalnya sangat kuat. Jadi kita biasanya dikirim kalau sudah kalau sudah mondoknya itu umurnya 4 tahun, kita ditugas ngajar dakhirah ke musola-musola seperti itu. Pada waktu itu pesantren membutuhkan kayu, sehingga kita harus ke gunung. Jadi kita diperintahkan di sana gunung untuk nyari kayu.
ketika nyari kayu kalau bisa minta sumbangan, kalau nggak beli ya jangan mahal-mahal karena untuk pesantren. Karena bayaran santri pada waktu itu sebulan cuma 50.000. Sehingga ketika nyampe di di gunung tersebut, kita minta bantuan, dimintakan ke pengurus perhutani di sana. Dikasihlah kita. Nah, untuk orang-orang yang mau bantu itu kita khutbah Jumat. Ketika kita khutbah Jumat, setelah kita khutbah Jumat, kita berdiri lagi ceramah. Habis ceramah kita minta tolong bahwasannya ini ada pesantren, perlu kayu ada di bawah cora kalau kata orang Madura, untuk diangkat ke atas seperti itu. Subhanallah, selesai. Ketika selesai, saya ini nggak tahu, saya ini polos, dikasih orang terima kasih. Pada waktu itu nggak taunya ada dari pihak perhutani itu ngutus orang untuk datang ke saya. Untuk apa? Untuk meminta sesuatu. Nah, sesuatunya ini nggak enak. Minta nomor togel. Jadi minta nomor togel. Saya nol putul tentang togel itu, nol putul. Togel itu apa? Sampai sekarang saya ini nggak tahu togel itu apa, belinya ya apa, bagaimana caranya? Apa. Ya dengar katanya nomor pacuan kuda apa, tapi nggak yakin, nggak tahu saya. Yeah. Akhirnya saya didatangi. Saya waktu itu tidur. Saya di pondok dulu paling ditakuti sama santri. Kamar saya yang di sebelahnya masjid itu, kalau saya udah capek dari gunung habis saya tulisi, dilarang mengganggu, Habib sedang tidur. Itu Habib sudah jadi pengurus? Sudah jadi pengurus? Sudah jadi pengurus. Ketika itu ada yang ngetok-ngetok. Saya teriak, siapa? Seperti itu. Karena takut semua di sana lah. Nggak taunya yang ngetok Habib Hasan. Akhirnya dirobek kertas tersebut. Ketika orang itu minta togel, ketika dia minta nomor togel, saya ini nggak tahu. Dia ngomong, Habib ini ada minta tolong Habib, dia ini banyak utang, tapi insya Allah kalau sudah lunas mau berhenti Habib. Berhenti apa? Ya berhenti mau main togel ini. Apa togel ini? Habib nomor gitu. Aduh, judi nih ya. Ya, anunya minta tolong, Habib kan sudah dikasih kayu. Aduh, timbalannya kok ke togel. Akhirnya saya kan nggak tahu togel ini apa, maunya kemana, gimana belinya, kita nggak tahu. Akhirnya saya ini capek tidur. Akhirnya saya ngomong gini, sudah, minta apa nomor? Iya Habib Akhirnya saya bilang, sudah, kasih nomor teleponnya Habib Hasan. Kasih nomor teleponnya Habib Hasan. Karena Habib Hasan yang nyuruh, kasih nomor teleponnya Habib Hasan, saya bilang. Akhirnya si ini, saya kan tidak tahu nomor togel itu nomornya berapa, nggak tahu. Akhirnya subhanallah pada waktu itu dia ulang. Ketika pulang dikasih, ini Pak dikasih nomor ini. Oh, mau beri nomor telepon gitu. Kok dikasih nomor telepon? Nggak tahu sama Habib dikasih nomor telepon, nggak dibeli. Ketika nggak dibeli, dapat seminggu datang lagi ke rumah. Datang lagi ke pondok, maksa minta. Kenapa? Nomor telepon yang kayak kasih 4 angka yang belakang keluar. Masya Allah. Jadi 4 angka itu keluar. Jadi maksa dia, maksa minta lagi. Saya ngomong, wah ini ketepaan juga. Ya untung nggak dibeli, kalau dibeli kan kita nanggung dosanya juga. Akhirnya subhanallah dia maksa lagi, maksa lagi. Saya nggak bisa, ya apa ini orang? Akhirnya terpaksa saya di situ harus berbohong. Saya nggak bisa, ini orang kalau saya ngomong, ya apa ini? Ini kalau nggak bohong orang ini Akhirnya saya bilang, saya ini Pak nggak boleh Pak ngasih nomor kayak gitu. Saya dimimpi kakek saya ini dikasih kendi, tapi bukan saya sengaja bohong ini, sengaja bohong supaya dia nggak minta lagi. Tunjukkan kalau saya dikasih kendi, dia ngomong, kalau kamu buka ini saya tempeleng kamu. Saya ngomong gitu. Artinya Pak, saya ini tidak boleh Pak ngasih sesuatu yang haram. Karena kalau nggak dibohongi seperti ini, kita akan terus diminta, susah kita. Akhirnya ya namanya orang sudah gila seperti itu ya. Sampai dia ngomong, wah berarti nomornya kendi nih. Nomornya kendi? Nomor kendi. Kan ada, orang kalau togel itu biasa nomor sendal ada, nomor kendi apa. Sampai sebegitu. Akhirnya subhanallah untungnya dibeli nggak dapat dia. Akhirnya dia nggak datang lagi. Masya Allah. Nah, pengalaman kalau di sana kita masya Allah, kita dulu di sana itu ketika teman-teman kita belajar kita banyak berkhidmat. Masya Allah. Ini yang sangat Al-Faqir mungkin
ada kelebihan dari Al-Faqir ini, suka berkhidmat. Alhamdulillah. Nah, kemudian Man khadam kadam. man khadam gadam. Nah. Dan ini juga Al-Faqir temukan cerita ini di Kota Terim. Cerita daripada Al-Habib Alwi bin Syahab. Naam. Beliau pernah berguru kepada, mungkin antum pernah tahu ceritanya, kepada Al-Habib Abdurrahman Masyhur, Naam. sahabat Bughiyah. Ketika beliau di Masjid Muhdar pada waktu melakukan kajian Habib Abdurrahman Masyhur, Habib Alwi bin Syahab ini bagian nuang kopi sebagai khadam, cuma nuang kopi ngantar keliling, nuang kopi ngantar keliling. Akhirnya Habib Alwi ini ada salah satu temennya ngomong sama Habib Alwi, "Ya Alwi, ente mau jadi apa? Ente ngaji di sini tahunan, ente cuma buat kopi, pulang mau jadi tukang kopi. Belajar, buka kitab ente, ilmu nggak bisa seperti itu." Akhirnya masuk omongan tersebut sehingga Habib Alwi meninggalkan kopi. Duduk bawa kitab bersama temennya ngaji kepada Habib Abdurrahman. Dipanggil sama Habib. Selesai acara, "Gal ta'ali Alwi. Sini Alwi. Malak tajlis. Kenapa ente duduk?" "Gal baghainal ilm." Kita kepingin ilmu Habib. Kalau kita nggak duduk kayak gini, kata teman anak, bagaimana anak mau dapat ilmu? Kata Habib, "Gal ya Alwi," kata Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah, "Alwi, tuangkan kopi. Kamu tahu, setiap kamu jalan itu, aku harap kamu mendapatkan nadhra daripada hadirin, dan aku harapkan engkau mengungguli mereka semua." Masya Allah. Dan Mendapatkan nazarah, mendapatkan barakah pandangan. Nah, sehingga itulah bahwasannya apa namanya Habib Alwi bin Syahab menjadi kutub di zaman ini. Nah, beliau sangat terkenal sekali di Kota Terim, Habib Alwi bin Syahab. Masya Hakata. Nah, sehingga kita suka khidmah di sana. Masya Allah Habib. Bahkan ada pengalaman menarik juga, cuman agak gak enak kalau untuk pribadi saya sendiri. Saya dulu di sana kan muka saya hitam lah. Sekarang agak terawat. Dicari Habib. Enggak, di Jawa. Oh, nah. Kok ketawain? Apa namanya? Muka saya dulu hitam lah. Karena saya sering keluar sepeda motor. Saya dulu punya sepeda motor GL. Loro kemana-mana itu pakai sepeda motor GL itu CB itu kemana-mana, belanja kemana. Dan juga kita pernah ditugas oleh guru saya itu nganter beras untuk para syarifah, habaib yang nggak punya saya sendiri. Kemana-mana hitam muka saya sudah, hitam muka saya itu. Sampai saya dulu ketika mau ke Hadramut itu sebelum pulang, saya dulu dilamarkan seorang, ditolak sama orang, nggak diterima. Gara-gara ya mungkin saya nggak punya apa-apa. Karena saya kan sendiri, orang tua saya kan pisah. Saya hidup sendiri, mondok nggak ada yang ngirim, jadi nggak diterima saya. Tapi sekarang berebut orang-orang. Jadi mulai dulu yang membiayai Habib ketika mondok siapa Habib? Saya sendiri. Oh, Saya biayai sendiri. Ada sebagian dari paman saya, bibi saya, tapi sangat minim sekali. Naam. Bahkan ketika saya di Yaman, saya dikirim oleh guru saya Habib Hasan, dalam 1 tahun itu $100. Dalam 1 tahun. Yang biasa $100 untuk yang lain 1 bulan. Ini 1 tahun. Nah, ketika saya pada waktu itu saya kan suka khidmah sama guru saya. Ketika saya kadang nelpon guru saya, "Ayo truknya buat santri pengajian, truknya." Sampai kita kadang nyewa truk, kalau udah nggak cukup kita nyewa puso. Ada mobil besar itu ya, puso. Akhirnya subhanallah, ketika itu saya sering manggilkan truk untuk santri, berangkat santri, saya semua yang hubungi, yang handle saya semua untuk kepentingan pesantren. Ketika itu, makanya ini pelajaran mahal ya untuk santri. Karena dikatakan bahwasanya manfaatnya, Habib Umar pernah mengatakan bahwasanya man ta'akhir hina ta'akhir huna. Man ta'akhir hina ta'akhir huna. Ini artinya sangat luas. Bisa diartikan man ta'akhir hina, ya yang telat ketika dia mondok di luar juga akan telat. Yang manfaat di pondok ketika keluar dia akan manfaat. Mungkin ini sama seperti pepatah orang Madura nang pondok ngecok jarum, nang Roma ngecok jeran. Nah, ini sangat penting sekali karena pesantren itu sangat ngualati kalau bahasanya itu. Ketika kita suka truk seperti itu, pada waktu itu kan saya kan banyak kenalan. Orang-orang truk tinggal saya dulu dipanggilnya Y. Kan masih kecil. Kalau kayak kan Lora masih, kalau masih janggutnya masih sedikit. Ketika itu saya dipanggil ya seperti itu. Pada satu saat ada pengajian di tetangga desa. Pada waktu itu guru saya Habib Hasan ada di Pasuruan, nggak bisa hadir. Nelpon ke saya,
Ye, ada rutinan anak tolong diisi. Ngomongnya kapan? Ba'dal maghrib. Acaranya ba'dal isya. Ada rutinannya anak tolong diisi. Inti pakai jubah, inti pakai imamah, ganti anak. Anak baru datang dari gunung lah. Muka masih kelumus-kelumus hitam, bangun tidur ditelepon. Nah, sebelumnya hampir belum pernah mengisi kajian sebelumnya. Belum pernah ceramah, belum pernah. Ini pertama kali. Pertama kali ceramah. Akhirnya kita bingung. Aduh, ya apa ini? Bingung kita. Subhanallah, ketika itu ditelepon ini disuruh yang lain aja Ustaz. Enggak, orangnya minta Habib. Harus Habib yang isi. Ente berangkat. La haula wala quwata illa. Akhirnya kita minta ke teman minta pon. Minta pon. Masih ingat apa pon untuk iya, itu aja. Ini alatnya anak pondok terutama ini. Sama itu. Pakai pon. Kau judul pertama enggak ngambil kitab lah. Iya. Enggak ngambil kitab ini yang penting. Ini kan harus menimbulkan PD. Mungkin kajiannya ibu-ibu, Habib. Ibu-ibu, bapak-bapak. Laki perempuan. Akhirnya kita ngambil pon, wah, sudah semua sudah bersih, pakai imamah semuanya, buka kitab ini. Nasoid diniyah, yang mana yang mau dibahas ini sudah. Akhirnya pembahasan pada waktu itu hadis mukhtar hadis. Sudah siap, sudah imaman. Ini pertama kali imaman. Pertama kali imaman, pertama kali jubahan, pertama kali surbanan. Sama kumus-kumus nggak ada janggutnya. Coba bayangkan bagaimana lucunya dan akhirnya umur berapa waktu itu Habib kira-kira? Pada waktu itu kira-kira umur saya 21. Oh, Masya Allah. 21 umur saya. Nah, masih imut-imut. Kalau sekarang sudah kayak marmut ini. Masya Allah. Akhirnya saya keluar. Pertama keluar hati saya sudah down. Kenapa? Teman-teman santri semua ketawa. Yang biasa ke pasar, yang biasa ini keluar pakai imamah. Pakai jubah. Diketawai saja. Hati jatuh nih. Tak. Akhirnya jalan, dijemput sepeda motor. Iya. Nah, karena tetangga. Ketika yang jemput, subhanallah, fadihah. Yang jemput orang yang sering anak peseni truk. Jadi yang biasa anak telepon untuk ngirim truk, itu yang ngundang. Itu yang ngundang. Jadi ketika datang, dia nggak yakin ya. Dia kan ngomong, sudah ke pondok, kata Habib Hasan, sudah ke pondok ada Habib yang mau ngisi. Dia nggak kenal Habib, kenalnya iya sama saya. Iya. Ketika dia datang, langsung tambah gedon saya. Satu, diketawai. Dua, ini orang ngomong apa? Loh, sambian yi. Dengan nada meremehkan. Loh, sambian yi. Itu hati saya jatuhnya 2 kali deg-deg seperti ini. Ya Allah, Eki dirubah karena ini sudah imaman. Kalau biasanya sama saya teriak-teriak orangnya. Iya. Ini sekarang sudah sudah dikonceng. Wah, sudah pengajian. Alhamdulillah pada waktu itu pengajiannya berjalan lancar, ngisi juga lumayan. Akhirnya sudah masuk. Kata Habib Hasan, isi dulu lah. Kalau anak datang, anak ngisi. Kalau enggak nutut. Enti tutup sudah, enti ceramah, enti nutup. Sudah ditutup, sudah selesai. Saya dikasih makan. Ini pertama kali jamuan, di jamu makan ini. Ketika sudah dijamu makan, kita sudah dikasih makan. Season terakhir lah, yang diharap-harap oleh seorang santri. Season cabisan. Biasa namanya santri. Ini pengalaman pertama. Cabisan. Akhirnya sudah ketika saya duduk orang ini, biasanya kan habis selesai kan biasa namanya orang barokah seperti itu. Ketika kita mau berdiri, subhanallah. Apa? Habib Hasan datang. Habib Hasan datang. Ya apa ceramahnya ini? Alhamdulillah Habib, sudah selesai. Apes lagi lah. Kenapa? Yang dicabisi Habib Hasan bukan. Jadi yang dikasih uang bukan saya. Habib Hasan. Sudah habis dicabisi, tapi bukan intinya itu, supaya tahu ada sesuatu yang indah di sini cerita. Ketika saya sudah keluar, Habib Hasan bawa mobil ngomong, ayo nih, bisa nyopir? Gak bisa Ustaz. Wah, ente gurunya disuruh nyopir. Itu pertama kali saya jadi kiai disupir Habib Hasan. Guru saya sendiri. Ketika nyampe rumah turun yang tadi nertawakan saya,
Saya kasih cerita lah, turun set cerita. Ya apa? Makan enak. Biasanya kan tempe sama Tempe ikan. Ini ada biasanya kalau di sana saya disebut dengan tempe berdarah. Tempe berdarah. Karena tempenya itu cuma dikasih apa? Dikasih cabai cukup. Sambal. Tempe berdarah. Akhirnya saya cerita, enak. Jadi Habib ini enak. Orang salaman katanya. Yang pertama, pengalaman pertama, dikasih makan sate, makan. Iya, berapa? 5? Enggak, 2. Kenapa? Pengen 5, cuman malu ya. Ketika saya sudah cerita, Habib Hasan keluar. Habib Hasan keluar, teman-teman di sana dulu kan kalau sudah jam 10 harus tidur. Nah. Pada waktu itu pura-pura tidur semua di Masjid Az-Zahir itu. Keluar Habib Hasan dipanggil. Sini. Ya Ustaz, sini. Di depan teman-teman, Habib Hasan mengeluarkan amplop. Ini kan majelis anak. Ya. Inti yang ceramah. Separuh-separuh. Ya. Dikasih rezeki. Bukan intinya di sini uang. Tapi yang saya baca di situ adalah Habib Hasan pengen nunjukkan kepada santri yang lain. Kalau kamu itu manfaat, kamu nurut sama guru, maka akan muncul di situ keberkahan. Di situ. Itu yang sangat juga pengalaman yang menarik ketika saya berada di pesantren di. Naam Habib. Habib, dari kisah hidup Habib ya. Tadi antum mengatakan bahwa Habib buyutnya dari Inat. Nah. Kemudian Habib punya darah Makassar. Nah. Habib juga dilahirkan di Malang. Ya. Jadi Habib sama sekali tidak punya darah Madura, Habib. Darah Madura nggak ada. Masya Allah. Jadi selama ini Habib ya memang orang-orang ketika melihat Habib Abdul Qadir berceramah ya dengan gaya khasnya ya ilmiah tapi lucu ya, lucu tapi ilmiah. Mereka mengira bahwa Habib ini orang asli Madura, Habib. Ya, tapi ini Masya Allah yang memang saya kagumi dari Habib Abdul Qadir ya. Bukan orang Madura ya, tidak bisa berbahasa Madura asalnya ya, tapi sekarang alhamdulillah ya, bisa berceramah dengan bahasa Madura dengan begitu fasihnya, Habib. Sebenarnya ini semua barokah ketika saya berkhidmat tadi. Naam, Habib. Saya tadi kan bermuamalah dengan orang-orang gunung. Iya. Yang mana orang di sana itu semuanya Madura dan saya nggak bisa bahasa Madura kan. Nah, ketika saya di sana saya memberanikan diri karena ini lingkungan saya harus membaur dan saya harus berbicara seperti mereka. Ya pertama ya seperti biasa, terkadang kita ya diguyoni orang, omongannya kaku seperti itu. Ketika saya sering membaur kepada mereka, maka saya bisa berbahasa Madura ya dikerahkan itu. Masya Allah. Nah ketika kita pulang dari dari Hadramaut pun Madura yang dulu pernah saya sedikit tahu, saya asah lagi sedikit-sedikit. Walaupun sangat jauh sekali, mungkin 40% lah bahasa Madura saya, karena sulit kalau dari bahasa Jawa ke Madura itu sangat sulit. Terkadang kita ceramah pun agak sedikit terpleset dari hurufnya seperti itu. Tapi alhamdulillah barokah khidmah yang dulu, semua yang saya lakukan dulu di pesantren itu sangat bermanfaat ketika kita keluar dari pesantren. Begini Habib, jadi Habib Abdul Qadir selama ini juga dikenal sebagai seorang Habib yang fanatik dengan kota Tarim, ya. Sampai-sampai rumah antum, Masya Allah, backgroundnya Zambal ya, ada backgroundnya Masjid Ba'alawi dan lain sebagainya. Yang ingin kami tanyakan Habib, apakah Habib dari dulu memang sudah mempunyai keinginan untuk belajar di Tarim? Ya, dan juga kami ingin menanyakan kepada Habib, ketika Habib Abdul Qadir di Tarim, apa sesuatu yang paling berkesan? Pertama tentang Tarim, yang kedua tentang guru Habib, Syaidir Habib Omar bin Hafid Hafizahullah Ta'ala. Mungkin ada kisah yang berkesan tentang Tarim dan tentang beliau. Al-Faqir dulu sebenarnya tidak pernah mimpi untuk ke Tarim, tidak pernah. Keinginan ada tapi bermimpi takut. Karena Al-Faqir lihat kondisi Al-Faqir sangat minim sekali. Biaya dan yang lain. Tapi Al-Faqir ketika dulu Habib Umar datang, kita nggak tahu Darul Mustafa itu bagaimana, kita minim dari segi pengetahuan internet, apa kan sangat sulit pada waktu itu, nggak ada HP, sulit sekali. Ketika itu saya mulai cinta kepada beliau ketika saya waktu itu di Gresik. Saya dulu pernah ada kakak kelas saya namanya Habib Hasan bin Faruk Al-Kaf yang ada di Surabaya sekarang. Beliau pernah ngajar, diminta oleh Habib Hasan untuk ngajar di pesantren kita sebelum kita berangkat. Al-Faqir juga sempat nyetor hafalan ke beliau sebelum berangkat, Jurmiyah, Safina, Juz Amma, seperti itu. Ketika itu beliau pakai surban dari Son'a.
Sorban putih bagus, bagus ada anunya. Saya beli 1 juta. 1 juta Habib. 1 juta. Saya berani karena saya ingin, nggak dijual, tapi saya paksa. Saya beli. Padahal harganya mungkin nggak sampai. Nggak sampai, mungkin 300-400 ribu. Tapi saya kepingin. Ketika itu saya ambil surban itu, saya kepingin. Di situ kok asik. Apa namanya ke apa namanya Yaman, gayanya kok asik. Sampai pada waktu itu Habib Umar datang ke Gresik. Ziarah Habib Umar. Al-Fakir sangat kepingin surbannya Habib Umar. Ingin surbannya Habib Umar. Pengen surbannya. Tapi ini perjuangan besar ini. Karena satu, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Saya mondok cuma di Habib Hasan, sebelumnya nggak pernah mondok. Di sana pada waktu itu masih 2 tahun atau 3 tahun saya. Saya nggak bisa bahasa Arab. Saya kepingin pokoknya saya harus dapat surbannya Habib Umar. Tapi dengan cara yang betul, bukan nari atau apa. Akhirnya Al-Fakir ketika Habib Umar apa namanya ziarah keluar, Al-Fakir megang surban yang tadi itu, yang Al-Fakir beli dari Sun'a itu. Pada waktu itu tidak, maksudnya nggak desek-desekan yang sekarang. Zahman tapi nggak sezahman sekarang. Dulu masih bisa, salaman itu masih bisa. Masih diatasi yang jaga 2 itu masih bisa. Ketika di makamnya Habib Abu Bakar saya, ketika itu Al-Fakir bawa apa namanya, bawa surban, kepingin ngomong bawa tuker, tapi nggak tahu ngomongnya. Al-Fakir belajar bab fikih, ingatnya al-bai'ah al-muqabalatu syai' bisyai'. Akhirnya kita ngomong, Habib, urid muqabalah. Urid muqabalah. Saya masih ingat kalimat itu. Dan itu kadang kalau ingat saya ketawa. Urid muqabalah. Akhirnya pada waktu itu kita untung aja antum nggak mengatakan urid kublah. Enggak. Urid muqabalah. Kemudian kata apa namanya? Ketika itu kita dekatkan ke Abu Bakar. Dilihat sama Abu Bakar. Dilihat lama, dilihat. Ketika dilihat diambil sama Abu Bakar pakai tangan kanan, kemudian surbannya Abu Bakar dilihat. Allah. Nah, ketika itu sudah selesai Abu Bakar jalan. Itu saya banyak dicaci orang. Dibilang ente ngambil surbannya Habib Umar. Ente ngambil karena dikatakan suul adab mungkin. Iya, suul adab, ente galil adab. Ana nggak ada niat suul adab wala apa, tapi mahabbah kuat dan ya mungkin setiap orang tahulah. Ya apa namanya? Ya la imi fil hawa udri ba'diratan. Kan seperti itu. Ketika itu sudah saya pakai, sudah senang saya. Senang saya. Bahkan alhamdulillah itu surban sampai sekarang masih ada, dan itu surban sampai sekarang karomanya Habib Umar terasa di surban itu. Sampai sekarang. Contohnya Habib. Saya bisa jadi besar kayak gini diantaranya dari beberapa sebab surban itu. Masya Allah. Saya dulu ke Kalimantan disuruh Habib Hasan sebelum ke Hadramut. Itu surban antum simpan? Nggak pernah antum pakai kemana-mana? Jarang anak pakai. Jarang anak pakai. Takut diminta hadiah. Akhirnya saya ke Kano. Lulus saya di Habib Hasan sebelum berangkat ini. Lulus dia waktu masih cukup ini. Masih cukup Habib. Masih banyak. Lulus dari Habib Hasan ya, lolos bukan lulus lah, lolos. Karena 4 tahun kata Habib Hasan ada dari santri Kalimantan mau pulang. Mau dipegangkan pondok cabang. Kemudian Habib Hasan ngomong sama anak, "Beb, ente ikut ke Kalimantan megang pondok cabang." "Ayo Ustaz." Antum tahu sendiri jadi ceritanya. Anak cuma sepeda motoran. Hafalan aja anak temen-temennya anak kalau antum tanya. Dulu tuh hafal apa namanya Imriti. Kalau udah sampai separuh, anak telat banyak, anak bilang ke ustadznya, "Ustaz, Imriti ini berat, Ustaz. Coba ganti yang lain. Ganti Milhatul Ihram ini kayaknya lebih enak." Ustadznya nurut, diganti. Diganti kita. Ayo ganti Milha. Akhirnya intinya falhasil kita di pondok nggak begitu sempurna dari segi ini. Akhirnya disuruh kita nggak, ya Allah ya apa ini? Harus sudah berangkat. Ya akhir Ustaz. Itu di Banjar Habib. Di Banjar. Dan alhamdulillah Al-Fakir juga pinter bahasa Banjar, kita sempat menguasai. Pantun-pantun Banjar juga bisa kita. Kutabang bambang kurincing-rincing. Imba kurincing kulipat tulang. Hati dandam bermula ampih, bawa berdapat berumpat tulang. Artinya Habib? Itu bisa dilihat di internet. Apa namanya? Ketika nyampe di Kalimantan, nggak ada pondok. Anak mikirnya anak udah pondok, anak duduk ngajar apa seperti itu ya seadanya, nggak tahu nggak.
Nyampe di sana ditelepon sama Pak Hasan. Di sana itu ada coba cari kontrakan untuk pondok. Loh, maksudnya Ustaz? Iya, nyari kontrakan. Dekat-dekat masjid. Subhanallah, ada ini masjid, seberang jalan rumah di kontrakan. Nah, coba hubungi orangnya. Bisa? Sudah Ustaz, dapat dah. Sudah, itu pondok. Itu pondok. Maksudnya Ustaz, ya, itu pondok. Loh, santrinya Ustaz. Santri sini yang nggak bisa kembali ke Jawa, terima inti di sana, jadi santri inti. Oh, iya. Jadi anak pondoknya anak rumah di depan masjid, belajar ke masjid. Santrinya Habib. Santrinya pondok kita dari Az-Zahir yang nggak mampu untuk kembali ke Jawa. Tempat mukimnya di mana? Di rumahnya. Oh, di rumah situ. Kan nyewa rumah tadi. Nah, Rumah sewaan itu pondok. Ada kamar 2, satu untuk kamar saya, satunya untuk kamar santri. Jadi rumah aja di pondok. Kasih pelang, dikasih pelang di depannya. Pondok pesantren dimintakan nama kabupaten namanya As-Solah. as-shalah. As-Solah. Nah, ketika itu Al-Faqir di Kalimantan mulai Al-Faqir ngisi, dia ngisi, dan di situ Al-Faqir mulai agak, makanya banyak kadang ada di Jawa juga banyak orang kadang minta air ke Al-Faqir, terus minta kemenyan untuk doa, ya dari surban itu. Masya Allah. Jadi ada orang kena, kalau kata orang Madura, kena kemodu. Kayak sihir. Ya, kena sihir. Bengkak mukanya. Mukanya bengkak, dia bengkak semua. Orangnya gagah besar, bengkak. Datang ke saya. Ini dari Jawa. Dari Jawa ini ilmunya tinggi. Datang ke saya minta bacaan, minta apa supaya ini diganggu orang dia. Setiap malamnya ada yang keluar masuk. Al-Faqir bilang, ya Allah, anak nggak pernah diajari mujarrobat di pondok. Mana ada pondok belajar mujarrobat? Mungkin santri yang nakal aja. Hah? Kalau nggak mujarrobat, kalau dulu yunin. Kan seperti itu. Nah. Akhirnya ketika ketika dihadapkan ke saya ingat, oh iya, surbannya hari rumah. Akhirnya Al-Faqir pinjamkan surban itu. Pinjam 3 hari, kembalikan ke saya. Iya Habib. Dipakai selimut sama dia 3 hari, subhanallah, sembuh total. Allah. Sembuh total gara-gara surban. Lagi ketika di sana ada orang bertengkar, anak kebal dia, ditusuk, dikeroyok 20 orang. Kebal. Ketika saya pada waktu itu meninggal dia. Dikeroyok orang sampai dipeluk sama ibunya, terus kena tusuk dia di ininya ini sampai di lubangnya, mabuk gitu ya, namanya orang kan. Akhirnya kata polisi itu kalau HP ditaruh kan bisa masuk dari besarnya lubangnya. Akhirnya nggak ada ulama yang mau nyolati. Karena kalau nggak salah yang Al-Faqir pernah tahu, dimakruhkan untuk mensolati jenazahnya orang yang fasik, ulama nggak boleh keluar karena menunjukkan supaya saya untuk efek jerak ya. Nah, akhirnya nggak ada yang keluar, datang Al-Faqir. Habib tolong solati kakak saya. Al-Faqir bilang, nah, ana nyolati. Yang lain nggak ada yang mau, ana mau. Kita harus ambil jalan juga sekiranya saya ambil dari situ, dari segi mungkin dia bisa ketarik. Saya solati terus dia, Habib tolong Habib dikasih jimat. Di sini ini kakak saya punya untalan, kalau kata orang untalan. Untalan itu ada yang diuntal supaya dia kebal. Itu kalau nggak dikeluarkan bisa jadi kuyang kalau kata orang bisa kayak hantu jelekong. Ya, yang katanya mereka. Nah, tapi Al-Faqir nggak pernah nyaksikan sendiri. Datang ke Al-Faqir nggak punya apa-apa selain surban rumah. Akhirnya Al-Faqir ambilkan. Mungkin antum kalau lihat surban itu sekarang sudah hampir 5 jari sudah habis. Banyak Al-Faqir bagikan. Ada anak kecil kesurupan, Al-Faqir anukan. Ada orang nggak bisa ngandung, Al-Faqir anukan. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang banyak orang nggak ngandung ke rumah bisa ngandung. Insya Allah mungkin nanti anak bisa minta sebagian. Wah, ini kejebak saya di sini. Nah, di situ Al-Faqir banyak sekali sampai pada waktu itu subhanallah nggak jadi kuyang, nggak jadi apa. Bahkan ketika di Jawa sekalipun ada orang nggak bisa ngandung, Al-Faqir ambil itu surban, masukkan ke air. Saya bilang, ya Allah, doa saya cuma satu. Ba'da Allah, ya Abu Salim, ya bin Salim. Ya Abu Salim, ya Nilhabuman, Ibn Salim, saya bukan Salim. Ya Abu Salim, ya bin Salim, 3 kali. Ya Abu Salim, ya bin Salim, ya Abu Salim, ya bin Salim. Tuh, subhanallah yang nggak ngandung-ngandung. Yang nggak banyak kadang orang nggak ngandung, sudah ngandung
gembira, ngantar semen, ngantar Masya ini. Allah. Semuanya barokah daripada Itu di Banjar Habib. eh, eh. Nah, untuk pertama kali Habib bisa sampai ke Tarim. Gimana Habib ceritanya Habib? Nah, ketika mau berangkat ke Tarim sekarang. Di situ Al-Fagir di Banjar ditelepon. Ente mau ke Hadramaut atau enggak? Habib Hasan nelpon. Iya. Nah, Iya Ustaz. Ayo hafalkan zubatnya. Iya Ustaz, masih separuh zubatnya. Hafalkan kalau mau berangkat. Jurmianya, ininya diulang lagi. Iya Ustaz. Akhirnya ya Allah, kita orang ini subhanallah nggak bisa ya apa fokus mau dakwah mau ngapal ke masyarakat repot sudah. Akhirnya subhanallah ngumpulkan alhamdulillah dapat rezeki dari Kalimantan. Al-Fagir beli sepeda motor Vega, kalau motor Vega dulu itu Vega Air. Itu Al-Fagir jual, uangnya kurang. Membutuhkan uang berapa gitu kurang, uangnya kurang 3 juta. Sehingga Al-Fagir minjem ke orang. Saya mau minjem Pak untuk berangkat ke Hadramaut. Dikasih pinjaman, akhirnya berangkat. Ketika berangkat ada yang menarik juga di Jakarta pada waktu Ustadz Hasan Khalid yang ngetes pada waktu itu di maktab. Di situ anak nggak dites. Yang lain dites, anak nggak dites. Padahal kalau gagal nggak berangkat. Al-Fagir aksesorisnya lengkap pada waktu itu. Ya kayak gini sudah gaya Al-Fagir dari dulu, tapi nggak pakai jubah kayak gini. Ada apa namanya? Ada tasbih dari guru cantung dulu dikasih. Al-Fagir taruh. Al-Fagir sering pakai ini, pakai tasbih tebel. Ketika Al-Fagir datang, dikira Al-Fagir ini guru sudah sama Ustaz Hasan Khalid. Jadi Al-Fagir nggak sedikit tes. Bahkan Al-Fagir yang ditugasi, ente jadi musyrif ke Tarim. Masya Allah. Bahasa Arab nggak bisa, cuma muqabalah. Akhirnya apa namanya? Al-Fagir jadi musyrif ke kota Tarim. Nah, sampailah Al-Fagir di kota Tarim. Al-Fagir semakin cinta kepada Habib Umar ketika Al-Fagir melihat sendiri karomah Habib Umar yang ada di surban beliau sebelum berangkat ke kota Tarim. Di situ Al-Fagir berangkat. Ketika Al-Fagir nyampe di kota Tarim, Al-Fagir di situ sudah pada waktu itu umur 24 tahun. 24 tahun. Tahun berapa itu? Itu pada tahun 2008. 2008. Pertama kali nyampe ke Tarim. Pertama kali nyampe ke Tarim. Masuk ke Tarim 2008. Masuk ke kota Tarim, Al-Fagir pada waktu itu yakin sama Habib Umar. Al-Fagir tapi pada waktu itu sumpah. Satu umur sudah 24 tahun. Untuk menghafal sudah sulit. Ya kan? Dan Al-Fagir Itu udah hafalan Quran sama Riyadhus Shalihin. pada waktu penentuan hafalan Riyadhus Shalihin saya datang. Tertib jadid. Awal tertib jadid. Belum mulai. Masih ribut. Kita datang ditanya sama syuhnya. Orang Arab ini kan agak keras. Man galak tajihina. Marhaba. Man galak ente tajihina. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh ente datang ke sini nih? Kita nggak tahu. Anak bayar naik pesawat ke sini. Kalian. Ini tertib belum teratur. Anak sudah ngomong nggak boleh ngirim dari Jakarta. Allah. Man galak. Ente nambah syogol ente. Ya Allah, baru ke Tarim sudah diuji. Husin Jufri bukan Habib? Husin Jufri wallahi. Akhirnya apa namanya? Siapa yang nyuruh ente? Saya bilang enggak tahu. Anak nyampe sini. Dites semua. Bingung kita. Dites anak Al-Fagir pada waktu itu gagal di imla. Dari gugupnya. Masih ingat Al-Fagir hadis ahibbullah lima yaghdukum bihi min nami wa ahibbu, wawunya enggak Al-Fagir kasih alif. Karena ada alifnya litafid baina wa baina. Enggak Al-Fagir kasih alif dicoret. Rosib. Satu salahan aja. Satu salah. Rosib. Apa ini? Allah, sumpah kita. Akhirnya Al-Fagir pada waktu itu sumpah ini, ya apa ini anunya. Akhirnya kata suun sudah pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Kan sering setiap orang pasti ditakut-takuti. Sedikit pulang. Kita ini sudah pamit masa seminggu mau datang kan malu-malu ini. Akhirnya Al-Fagir mau ketemu Habib Umar. Pada waktu itu yang jaga namanya Syekh Mudhir. Agak sepuh orangnya, Syekh Mudhir di Tanzania terus dibawa ke Tarim, meninggal dimakamkan di Tarim. Yang jaga rumah Habib. Yang jaga Habib, ya ngikuti Habib terus dia. Kayak Habib Mahdi sekarang. Buat itu. Namanya Syekh Mudhir, antum bisa lihat dia tua orangnya janggutan putih. Akhirnya Al-Fagir ngomong, Syekh, anak kepingin ketemu Habib Umar. Anak kata suun anak mau dipulangkan ini. Enggak mungkin pulang itu. Ente enggak mungkin pulang.
Gol nak Syekh, ana mau dipulangkan sama ana. Ma batu safir. Anta ma batu safir. Matu Sodik nih. Dia enggak percaya sama anak. Iya percaya, tapi anak kepingin. Lah, masih dah. Ente enggak mungkin pulang. Teman ente pulang, ente enggak pulang. Begitu kan. Subhanallah, Al-Faqir enggak pulang. Al-Faqir enggak pulang. Sampai pada waktu itu pembagian ditaruh di Mukalla. Mukalla. Di cabang Mukalla, di Masjid Ar-Raudhah di Mukalla itu. Nah, pada waktu itu Al-Faqir ngapal dapat setengah tahun rosid. Hafalannya antum tahu, tertib jadi masih kelas-kelasnya ini. Baru tertib jadi. Itu tidak ya, Habib? Iya, Tidak ya. rosid. Ngapal Quran, kita bingung ini Quran, ini hadis yang ini, baru datang ini. Akhirnya subhanallah, Al-Faqir, ya itulah kelebihan yang Al-Faqir mungkin bisa teman-teman khidmah. Al-Faqir di Mukalla pun di gubahnya Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Al-Faqir sering kadang airnya habaib apa semuanya Al-Faqir siapkan di situ. Nah, pada waktu itu Al-Faqir Rasib. Ketika Al-Faqir Rasib pada waktu itu gagal, omongannya orang Arab agak keras. Ngomong alladzina Al-Faqir baca walladzina batazidil Quran kamu munafikin. Nangis Al-Faqir. Anak dibilang orang munafik, nangis anak. Gara-gara nambahi wow, walladzina. Anak bilang, "Gal ya Syekh, anak ya apa anak ni?" Anak dibilang, "Lah, itu biasa omongan dia. Lah, ente Arabi. Lah, anak Indonesia, anak orang Arabi anak bilang. Lah, itu orang Arab ni hatinya kokoh. Lah, anak Indonesia, orang Arabi anak bilang." Sampai pada waktu itu kemudian nangis Al-Faqir. Rosid gagal, harus pulang ke Darul Mustafa. Sana di Darul Mustafa harus pulang. Ketika mau pulang, Al-Faqir sedang khidmah di mana? Di tempatnya Habib Ahmad bin Muhsin. Pada waktu itu di tempatnya Habib Ahmad bin Muhsin ziarah sebelum pulang. Al-Faqir minta, "Habib, anak khidmah di sini." Minta ke Habib Ahmad bin Muhsin. Habib, pokoknya kalau mantu. Kalau antum wali, anak masih ingat omongan. Kalau antum wali Habib, kembalikan anak ke Mukalla. Anak ambil satu kain, anak tarik, anak makan. Ini mau'id bainana bainakum. Kain apa itu, Habib? Dari gubahnya itu anak ambil, kan ada tabutnya itu ada kainnya. Oh, nah. Anak ambil, Kayak satir. ya, satirnya ini. Kiswahnya. Anak ambil satu helai sedikit, anak makan. Anak kalau antum wali kembalikan anak. Subhanallah, kembali anak. Ke Darul Mustafa yang rosib dari Mukalla, dari Syekh, dari mana kumpul pada waktu itu Al-Faqir tok yang bisa kembali. Kembali ke Mukalla. Nyampe di Mukalla setahun, berapa bulan lagi, 6 bulan lagi, rosib lagi. Habis itu angkat tangan, sudah. Anak nggak mau nyoba Habib Ahmad bin Muhsin lagi, malu anak. Kesempatan masih gagal. Akhirnya Al-Faqir Ketarim. Nah, Habib, untuk pengalaman ya atau mauqif ya, pengalaman dari Habib yang paling berkesan bersama Habib Umar selama di Tarim, Habib. Nah, bismillah. Disinilah mulai banyak kesan yang begitu indah. Ada hikmah ketika Al-Faqir Rasib. Gagalnya Al-Faqir di Mukalla itu, kalau menurut Al-Faqir itu adalah taktid dari Allah yang sangat indah buat kehidupan Al-Faqir. Ya, ini susunan acara yang begitu indah dari Allah. Nah, ketika Al-Faqir Rasib di situ ke Darul Mustafa, Al-Faqir minta supaya khidmah, ashabul khidmah. Pada waktu itu Syed Muhsin, la ilaha illallah yang bisa Muhsin Al-Idrus, pada waktu itu menikah. Ketika menikah, pada waktu itu Al-Faqir masuk ke rumah Habib Umar. Coba jangan ramean. Ketika ke rumah Habib Umar, di situ mulailah Al-Faqir di situ megang anak-anaknya Habib Umar banyak. Al-Faqir mikir, ya Allah, ya apa Al-Faqir ini? Anak mau pulang mau apa? Setiap santri yang ada di Tarim pasti merasakan biasanya, ya apa anak ini? Akhirnya Al-Faqir ke Zambal. Di sini permulaan yang membuat Al-Faqir sangat kuat hubungan Al-Faqir kepada mereka menurut Al-Faqir. Al-Faqir dulu di sana ada duduk di Zambal di depan makamnya Faqih Muqaddam. Al-Faqir duduk mau jadi apa? Hafal Al-Quran anak udah nggak mampu. Belajar kan ini nggak mampu. Akhirnya Al-Faqir lihat kuburan ini satu-satu.
terlintas di Al-Fakir. Loh, kenapa anak kok nggak mempelajari sejarah mereka? Ini nggak ada di kita. Kalau cuman fikih, sorof, nahu ada di Indonesia. Di Indonesia banyak. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih ahli-ahli kalau di sini. Ini nggak ada. Akhirnya Al-Fakir mulai terlintas bagaimana kalau anak mempelajari sejarah mereka. Dari situ Al-Fakir megang kitab, sampai sekarang ada kitab itu Al-Fakir bawa. Al-Fakir pegang terus. Kitab namanya apa? Majmu' Kalam Al-Habib Adu bin Oh, Syahab. nah. Itu Al-Fakir pegang. Kemana-mana Al-Fakir. Sampai Al-Fakir hatam itu. Pelan-pelan Al-Fakir baca. Sampai disitulah Al-Fakir mulai mempelajari. Al-Fakir punya husnudzon di sana. Karena di Kota Tarim harus punya husnudzon, terutama harus husnudzon. Ketika itu Al-Fakir nyampe di sana, Al-Fakir baca para solihin, seperti ada di sini. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafulu lafuhu Syadan. kal ambaril mutanafisi wa namsi hufatan fi taraha ta'adduban naro annana namsi biwadil muqaddasi. Itu dikatakan mulai baca ini Al-Fakir mau ngamalkan. Masya. Mau nggak pakai sendal. Sama seperti anak Habib. Nah, Al-Fakir terus ngamalkan nggak pakai sendal dikatakan. Meskipun cuaca panas. Meskipun cuaca sana, bahkan terkadang sampai sakit ke perut dan ke bawahnya sangat sakit ketika panas. Karena kan antum bisa rasakan sendiri panasnya di sana, aspal di padang pasir. Terkadang tanah lebih panas daripada aspal di sana. Al-Fakir hampir 3 tahun nggak pakai sendal. Sampai Al-Fakir ya juga sering kadang diketawain sama orang. Dibilang badui, dibilang bahkan Al-Fakir apa? Tapi Al-Fakir punya husnudzon niat. Sehingga tabarruk ke tanah Tarim. Ke tanah mereka. Kalau di sini ada kita nggak mau pakai sendal. Jalan semua orang jalan. Kalau di sana orang-orang soleh. Akhirnya Al-Fakir coba niru sedikit-sedikit. Bahkan Al-Fakir pernah ketika hari raya sarung di Kota Tarim kan sarungnya biasanya nggak dibuka loh. Capnya. Apa dalilnya? Fa'amma binikmati rabbika Fahadis. Biar kelihatan baru. Al-Fakir coba jadi se-Facebook. Difoto sama teman-teman badui sholat. Tapi Al-Fakir tetap ada. Sampai Al-Fakir di sana anak. Alhamdulillah. Dari situlah Al-Fakir mulai ada keinginan terus kemudian nyari orang untuk melukis tentang manaqib tersebut. Dan ada hubungan yang sangat indah kepada Tarim. Dan mungkin ada yang menarik dari segi Habib Umar yang Al-Fakir sangat nggak bisa melupakan. Di antaranya bisa berguru kepada beliau sholat. Memang orang kalau belum kenal Habib Umar berani mau dekat, mau salaman. Itu Al-Fakir rasakan. Pertama Al-Fakir datang setiap buka di depan. Setiap ngaji, roha di depan. Al-ain bil ain. Mata duduk Al-Fakir. Pertama datang sebelum ke Mukalla ini. Dapat 2 minggu nggak berani lagi. Takut. Wibawanya beliau sangat besar, Masya Allah. Takut. Bukan apa, padahal kita kalau makan biasanya Habib Umar berdiri, kita rebut biji kurmanya, kita ambil, kita simpan seperti itu. Nah, juga yang sangat menarik karena kita Al-Fakir juga khidmah di sana, barokah kita ngopeni yang ada di Zambal itu, Al-Fakir dipercaya di sana untuk mimpin ziarah. Bahkan kalau ada daurah di sana, orang-orang yang baru-baru sama Darul Mustafa dibuatkan. Jadi guide Habib. Jadi guide. Disitulah mulai orang Malaysia minta antar, ini minta antar, ini minta antar. Dan mungkin Habib awalnya lupa Habib. Ya, bahwa Al-Fakir ya, waktu pertama kali nyampe ke Tarim, antum guide-nya Habib. Antum jemput ke Bandara Sewun. Dan antum di base waktu itu berdiri. Masih ingat Al-Fakir ingat waktu itu antum menjelaskan dengan bahasa atau dengan penjelasan yang bagi Al-Fakir, ini kok mirip Habib Rizik. Masih ingat ada beberapa maklumat yang sampai sekarang anak ingat Habib. Salah satunya adalah antum menjelaskan bahwa antum menukil kalam dari Al-Habib Mustafa ibn Ahmad Al-Muhdar. Barang siapa yang menjaga 2 hal di Tarim, maka aku akan jamin dia menjadi wali. Yaitu adalah mata ya Habib dan hati, kalau nggak salah. Hati dan lisan. Dan juga antum juga kalau nggak salah menukil kalam dari Al-Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Yang mana beliau mengatakan di pasar Tarim sampai sekarang masih ada sekitar 300 wali mastur. Saya Habib. Masya Allah. Tafadhol lanjut Habib. Nah, itulah dari segi di situ mulai banyak yang mulai banyak
mulai banyak yang minta antar Al-Fagir. Dari anu sampai kita dibuatkan bis apa itu kita semua yang anukan. Yang ngatur. Alhamdulillah sampai Al-Fagir di sana bisa beli sepeda motor sendiri. Masya Allah. Jadi santri belum ada yang punya, kita punya sepeda motor. Masya Allah. Dan beli sepeda motor di Tarim kayak beli kulkas. Belinya kayak kulkas. Jadi pas beli dikasih nota cukup. Lah BPKB wala ITN wala apa. Di toko elektronik belinya. Nah, juga ada di antara yang begitu indah bersama Habib Umar, di antaranya siwak. Siwak ini sangat Al-Fagir ingat ketika pada waktu itu disakan di Hud pada waktu itu Habib Umar ngontrol sakan baru. Jadi untuk apa? Pada waktu itu Habib Umar kita di belakangnya terus ngeliat, pengen ngeliat Habib Umar, pengen deket. Itu sama nggak sandalan kita gitu. Pak kita ngeliat Habib Umar. Pada waktu itu apa namanya? Ada orang Badui datang ke Habib Umar ngasih siwak. Dijual siwak. Jual siwak. Nah. Jual siwak ke Habib Umar. Habib Umar gini. Artinya Gak ada uang. nggak ada uang, mulai ke belakang, yang belakang gini semua. Nah, Allah. Akhirnya Al-Fagir ada uang 100 real. 100 real itu sekarang berapa? 5.000 kalau sekarang. Sekitar 5.000-an. Al-Fagir ini biasanya 2.000 real, 30 real. Al-Fagir ada uang, langsung Al-Fagir kasih Ke Badui tadi. ke Badui tadi. Itu sampai sekarang dinginnya di hati nggak hilang. Dinginnya senyumnya Habib Umar. Ketika tahu kalau Al-Fagir yang bayari, Habib Umar noleh ke Al-Fagir, senyum. Allah. Mengucapkan terima kasih dan senyum. Itu sangat sampai sekarang artinya sumpek susah. Allah. Apa ya? Ibarat terkadang kita tergoda setan sampai apa? Kalau ingat senyum itu Galau Habib. habis dihujani sudah. Nah, dan juga Al-Fagir sangat yang sangat Al-Fagir sangat harapkan mungkin itu sebuah doa dari Habib Umar atau harapan walaupun Al-Fagir sangat jauh. Al-Fagir dulu kan suka memang sukanya orangnya mencanangkan apa ya? Grapya-nya. Grapya. Apa grapya? Nah, apa yang kia? So deket. Betul, so akrab. Grapya ini apa ya? Kalau kata orang Jawa gerudak-geruduk. Geruduk kayak gitu. Ya itu sudah pokoknya. Artinya suka membaur lah ke orang itu, suka gampang kenal, gampang Gampang akrab. Nah, Al-Fagir kan suka asik orangnya, raksi lah kalau bahasa Arab itu. Kita pengen nyenengkan Habib Umar. Kita pengen nyenengkan Habib Umar. Dan orang Arab itu paling seneng sampai sekarang kalau ada orang yang saltu. Hajir Marawis. Nah. Namanya itu adalah Kak Sendele. Kak Sendele. Kak Sendele itu jungkir balik itu namanya Kak Sendele. Sendele. Dan orang sana paling ketawa kalau ada orang saltu. Kak Sendele. Ketika itu Al-Fagir ketika suka saltu, kadang diundang-undang kita ditaring itu izin asap marawis makan enak terus. Ketika di depan Habib Umar kita ingin buat gembira. Pas waktu itu di rumah Habib Umar pas Idul Adha kalau tidak salah apa Idul Fitri. Kita jungkir balik, ketika jungkir balik langsung di depannya Habib Umar dengan tangan seperti ini. Kemudian Habib Umar memberikan tangannya, Al-Fagir cium. Ketika Al-Fagir cium, kemudian selesai sebelum roti Fatihah, Habib Umar mendoakan kita diantaranya dengan kalimat beliau mengatakan bahwasanya kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi famasara sibyan. Kam minas sibyan, berapa banyak anak-anak kecil yal'ab amamar rijal yang bermain di depan orang-orang soleh. Fanadhara ilaihi, dipandang oleh orang soleh tersebut, famasara sibyan, kemudian nggak jadi anak kecil, jadi wali besar. Allah. Itu kalimat yang sangat Al-Fagir harapkan, mudah-mudahan itu bisa nadhrah dari beliau. Alhamdulillah Habib, Masya Allah, sangat banyak sekali hikmah, pelajaran, inspirasi yang bisa kita petik di sore ini dari cerita antum Habib. Mungkin Habib, ini pertanyaan terakhir ya yang ingin Al-Fagir tanyakan kepada antum. Sekarang Habib Abdul Qadir menjadi seorang dai yang mungkin banyak dicintai orang Habib, banyak dikenal orang ya, diulu-ulukan orang ya. Nah, apakah yang ingin kami tanyakan, bagaimana kesan seorang Habib Abdul Qadir menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dikenal banyak orang, dicintai banyak orang, dan apakah Habib mempunyai tips ya atau pesan bagaimana caranya di tengah kemasyhuran, di tengah kesuksesan yang selama ini kita dapat, kita bisa tetap menjadi seorang yang rendah hati, bisa tetap menjadi seorang yang tawadhu Habib. Bagaimana Habib? Nah,
Apa namanya? Yang pertama memang dikatakan bahasanya idza urifa sabab zalal ajab. Idza urifa sabab Zalal ajab. zalal ajab. Kalau sudah diketahui apa namanya resepnya, orang nggak mungkin Nggak ajab. mungkin takjub. Nah, Apa namanya, orang yang pesulap itu kita kagum, tapi triknya ketika dibuka, oh gitu. oh cuma gitu. Oh, cuma seperti itu. Al-Faqir terus terang nggak mungkin sebesar ini. Mungkin ya besar mungkin harapan orang melihat saya, tapi Al-Faqir tetap ngerasa nggak punya apa-apa Al-Faqir. Dan ini semua Al-Faqir ada beberapa poin penting yang mungkin teman-teman harus lakukan. Di antara yang pertama, ini yang penting. Yang pertama adalah al-insaf minan nafs. Selalu merasa rendah diri seperti yang nanti. Al-Faqir sampai sekarang walaupun sering, kadang Al-Faqir itu kalau ngelihat di YouTube, oh saya ini, kadang gitu sih. Masa kok banyak yang seperti itu terkadang. Itu yang Al-Faqir kadang itu sampai sekarang Al-Faqir tidak merasa bahwasanya saya ini adalah Habib Abdul Qadir yang seperti mereka lah. Saya nggak melihat seperti itu. Saya nggak punya apa-apa. Saya ini cuman apa namanya, ya orang yang cuman pakai jubah, pakai surban, nggak ada apa-apanya isinya. Cuman pemain sinetron atau karnaval begitu aja kan seperti itu. Karnaval kan bisa orang mau jadi polisi, mau jadi ulama, tapi dia bukan ulama. Itu yang Al-Faqir selalu rasakan. Al-Faqir ini, dan alhamdulillah itu terlalu Al-Faqir tekankan dalam diri Al-Faqir. Al-Faqir lebih tahu siapa diri Al-Faqir daripada mereka semua. Artinya perlunya terkadang kita melihat kepada diri kita, siapa kita. Man ana, itu yang sangat penting. Nah, yang kedua yaitu adalah birrul walidain. Birrul walidain. Sampai sekarang masih ada abah sama umi. Nah, alhamdulillah. Dan ini Al-Faqir, saya bukan anak soleh yang berbakti kepada orang tua, tidak, karena masih sangat jauh. Tapi Al-Faqir berusaha untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, karena Al-Faqir bersama seperti ini banyak ujian dari orang tua. Sebelum Al-Faqir berangkat, pada waktu itu orang tua Al-Faqir terbelit utang, harus bayar uang kira-kira 10 juta. Jadi sangu Al-Faqir yang mau berangkat, Al-Faqir berikan untuk ibu Al-Faqir. Buat bayar utang. Tinggal 4 juta. Ketika mau berangkat, butuh biaya berapa Habib? Untuk berangkat 21 juta dulu. Ketika apa namanya tinggal 4 juta, teman Al-Faqir nelpon. Teman di pondok nelpon. Habib, ini sawah saya mau diambil bank seminggu lagi. Harus nebus kurang uang 4 juta. Kalau ada saya mau minjem. Subhanallah. Ini sangunya 4 juta. Kalau enggak mau hilang sawah saya, Habib. Mau minjem kemana nggak dapat sudah ini. Akhirnya uang ini Al-Faqir pinjam. Bayarnya kapan? Pulangnya. Bayarnya? Pulangnya. Pulang dari Hadramaut. Antum berangkatnya pakai biaya siapa Habib? Enggak pegang uang. Berangkat ke Hadramaut. Iya. Yang bayar biayanya siapa Habib? Al-Faqir sendiri. 21 juta Iya. sama ngutang tadi. Ngutang-ngutang ke orang. Oh, Terus ada orang ngasih untuk sangu, untuk ibu Al-Faqir. Itu yang Al-Faqir. Memang terus terang ya ikhwan, berikan uang kepada orang tua ini berat. Bohong orang mengatakan gampang ngasih orang tua. Iya, sekali dua kali. Tapi bukan sekali dua kali yang diharap orang tua. Kontinu. Berat. Dan itu Al-Faqir lawan. Berbakti kepada orang tua berat. Berat. Sangat berat. Tapi nanti kalian akan tahu hasilnya apa yang kita akan ceritakan. Al-Faqir sampai ke kota tadi. Mungkin ini cerita ya nggak pantas lah dibuka, tapi untuk inspirasi aja untuk teman-teman. Al-Faqir pada waktu itu ibu Al-Faqir dicoba. Karena ibu Al-Faqir pisah dengan abah Al-Faqir pada waktu itu, ibu Al-Faqir kerja ke Malaysia. Sudah berumur. Al-Faqir masih di Malaysia. Al-Faqir telepon ke kakak Al-Faqir, kok bisa sampai ke Malaysia? Al-Faqir nggak punya kuasa. Al-Faqir mulai kecil sama enggak, sudah anak bilangi sudah ini berangkat, diajak temennya katanya enak. Nyampe di sana ibu Al-Faqir bilang bahwasanya nggak kuat kerja di restoran gini, nggak kuat. Nangis Al-Faqir. Nangis. Terus ya apa, harus pulang, dia bilang. Ya kalau pulang harus nebus 10 juta. Karena ini baru kerja, orangnya minta 10 juta. Al-Faqir nggak punya uang. Itu sebelum berangkat ke Hadramaut. Ketika saya di Hadramaut. Ketika di Hadramaut. Al-Faqir di Hadramaut. Al-Faqir akhirnya ngutang uang orang ke teman-teman, ngutang $500,
kitab-kitab Al-Fagir jual semua. Kitab-kitab Al-Fagir jual semua. Ketika kitab-kitab Al-Fagir jual semua, sudah Al-Fagir kirimkan ke orang tua yang dia ada di Malaysia pada waktu itu untuk perjalanan pulang. Al-Fagir juga minta tolong pada waktu itu ke Syed Salim karena ada keluarganya ada di Malaysia untuk nolong ibu Al-Fagir. Sampai pada waktu itu 3 hari Al-Fagir nggak bangun, sakit, sudah kepikiran. Satu kepikiran orang tua, 2 kepikiran bayar hutang. Siapa yang bayar hutang? 10 juta. 10 jutaan lah. 10 jutaan sama ongkos anunya. Waktu itu ngirimnya lewat Western Union. Ngirimnya ada ongkosnya 1 juta. Pada waktu itu, subhanallah, pada waktu itu nggak lama, nggak sampai setahun, hutang lunas. Al-Fagir punya sepeda motor. Barokah jadi gaya tadi. Barokah jadi gaya. Barokah orang tua. Barokah orang tua. Ketika Al-Fagir pulang juga, alhamdulillah Al-Fagir bisa nganukan orang tua. Dan alhamdulillah Al-Fagir sekarang orang tua Al-Fagir taruh di dekatnya pondok. Kita kasih rumah di situ, kita kasih rumah. Alhamdulillah dibukakan, dunia dibukakan. Kadang ada orang tanya sama Al-Fagir, antum ini kok bisa, Bib? Karena Al-Fagir di sana pondok pesantren. Nah, pondok nggak punya keluarga, nggak punya apa. Tanah bukan dikasih, pondok Al-Fagir bukan wakaf itu, beli sendiri kita. Sampai orang heran, kok bisa antum sebesar ini, bangun bangunan ini itu, santri gratis di rumah. Ceramah kemana-mana. Ceramah di mana? Ana bilang, ente heran sama? Iya. Kok ente? Ana heran sama diri. Ana sama diri ana sendiri. Allah. Ini birrul walidain berat, tapi kalau kita paksa, antum akan tahu. Karena dikatakan birrul walidain ini, kalau kalian orang nakal, kamu nakal, tapi kamu berbakti, kamu akan selamat dari siksa Allah. Nakal tapi berbakti, kamu beruntung. Gak mungkin celaka kamu. Kalau kamu gak nakal dan kamu berbakti, maka kamu akan jadi wali besar. Itu intinya berbakti kepada Allah. Dan yang terakhir, yang pertama tadi harus selalu merasa rendah diri. Lihat, jangan terbang dengan pujian orang. Karena kamu lebih tahu siapa kamu. Kamu tahu apa kejelekan kamu, kelemahan kamu tahu. Itu. Karena banyak orang ketika dipuji, Allah, habis dah. Kempes sendiri nanti. Itu yang pertama. Yang kedua birrul walidain, yang ketiga adalah ta'alluq bisyekh. Hubungan yang sangat kuat dengan guru. Ini yang sangat membantu. Makanya dikatakan bahwasanya allik galbak, gantungkan hati kamu, kuatkan hubungan kamu dengan guru kamu, ya'ti kal madad min kulli nafas. Maka setiap nafas kamu di situ akan ada yang namanya sir yang Allah beri turunkan kepada guru kamu akan nyampe kepada kamu. Sampai Al-Fagir pernah dengar sebuah kalimat mengatakan mujahadatus syekh mujahadatul murid idza sahhatit ta'alluq. Jika sah ta'alluq antara santri dan guru, mujahadatus syekh mujahadatul murid. Mujahadanya guru, puasa, baca Quran, bangun malam, itu adalah dimasukkan kepada mujahadanya murid. Santri tidur, guru sholat malam, tapi kalau kuat hubungannya dengan guru, apa yang didapatkan oleh guru bangun malam, Allah akan alirkan kepada santrinya. 3 ini, Al-Fagir tidak sempurna, tapi Al-Fagir berusaha untuk memiliki, ada sedikit yang Al-Fagir memiliki daripada merasa rendah diri dan sedikit berbakti kepada orang tua dan sedikit ada ta'alluq. Ini semua yang membuat Al-Fagir mungkin orang kagum. Walaupun kepada Al-Fagir sekarang, Al-Fagir sampai sekarang tidak pernah. Bahkan Al-Fagir kadang kalau duduk lihat masjid, ngomong Al-Fagir sama sopir, anak ini kaya ya. Sampai kayak gini. Kaya nih. Oke, Habib sokim pian nih kan. Kadang mobil Innova. Loh, ini punya anak. Oke, Habib. Ya Allah, Masya Allah. Kadang saya sampai bayaran tukang, saya yang bayar. Saya kalau bangunan masjid itu ditanyakan, nggak perlu tahu berapa, nggak mungkin tahu. Karena ketika rapat mau bangun masjid yang seperti yang ada di Kota Tarim, seperti mirip-mirip ini, pada waktu itu rapat panitia masjid tanya, kalau Habib berapa anggarannya? Karena panitia ini kalau rapat kan takut nyari dananya bagaimana? Kemudian kata Al-Fagir, anggarannya 0%. 0%. Enak ini Habib, kita nggak ada kerja. Karena cuma minta sama kamu satu, apa? Musyawarah. Karena dikatakan sama ulama, nisfu aglik fi akhi. Nisfu aglik fi akhi. Separuh akal kamu itu ada di teman kamu. Jadi kalau akal kita sempurna harus apa?
nyari akal kita yang ada di teman lewat musyawarah. Nah. Akhirnya mereka senang. Akhirnya bangunan itu alhamdulillah 1 tahun jadi, sebelum corona kemarin jadi. Dan pada waktu itu Al-Fagir tahu mahalnya masjid kita itu. Setiap bulan Al-Fagir bayar tukang itu dalam sebulan 30 juta. 30 juta. Jadi tahunya harganya masjid itu cuma dari segitu kan. Kadang aku ngomong, kok banyak? Dari 3 itu. Al-insaf minan nas. Merendah diri. Karena orang kalau kibir nggak lama, pasti akan jatuh. Nah, makanya kadang nggak apa-apa merendah diri. Tuba liman tawadha'a min ghairi man ghassah. Untung orang yang bertawadhu tapi tanpa merendahkan diri sendiri. Yang kedua, ambil sedikit bagian kamu daripada berbakti kepada orang tua. Sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Sedikit aja. Semampunya kamu akan menjadi istimewa. Yang ketiga, kuatkan hubungan kamu dengan guru. Dan semua Al-Fagir ini karena yaitu kuatnya ta'alum. Makanya Al-Fagir buat slogan di situ, Naam qalbi ma'ak. Ma'ak ya Rasulullah, ma'ak ya Ummi, ma'ak ya Allah. Nah, sehingga pada waktu itu Al-Fagir ketika mengobati orang, kadang ada orang sakit, kena ini, kena sihir, yang kena ini, yang nggak bisa ngandungnya apa. Ayo coba saja. Anak bilang, ya Allah, ini bukan anak. Anak nyampaikan guru anak, ya Allah. Allah. Ya Abu Salim, ya Barakahnya guru-guru. Ya Abu Salim, ya bin Salim. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khair Habib, Masya Allah. Masya Allah, dari kisah antum ini Habib, Masya Allah, dari sekarang orang-orang mengenal Habib Abdul Qadir sebagai seorang Habib besar, sebagai seorang dai yang terkenal ya, seorang yang mencapai kemuliaan dan pangkat yang Masya Allah begitu besar ya. Tapi mereka mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di balik itu semua Habib Abdul Qadir memulai dari nol ya. Tidak urif as-sabab zalal ajab. Kalau sudah tahu ya, oh ini ya, jalan kan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini Habib yang yang didapatkan tanpa perjuangan Habib. Tidak bisa. Fakir ingat ke apa yang dikatakan oleh Habib Ali Masyhur, mafi balas ila nafsil kibas. Nah, mafi balas ila. Gak ada yang gratis. Gak ada kecuali tunduk sama tunduk kambing. Tunduk sama kambing balas itu. Anak juga ingat Habib satu syair Habib. Ingat setelah antum menceritakan kisah antum dari awal sampai akhir sekarang, anak ingat satu syair yang saya ingat juga ketika mengingat kisah dari guru kita Sidil Habib Umar bin Hafid Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau dari kecil sudah kehilangan ayahnya, diculik oleh orang-orang komunis, kemudian berjuang untuk menjadi seorang ulama ya, kemudian beliau dilarikan ke kota Ibadah dan lain sebagainya, sampai sekarang menjadi seorang Habib Umar yang kita kenal. Ada satu syair yang Al-Fakir ingat, yaitu la tahsabannal majda tamran anta akiluhu. Jangan kalian kira bahwa kemuliaan ini bagaikan kurma yang bisa dimakan begitu saja. Lan tablughal majda hatta talaqas sabira. Kalian tidak akan pernah mencapai kemuliaan hatta talaqas sabira, sehingga kalian semua mencicipi buah sobir. Ini buah yang sangat pahit sekali, yang diibaratkan sebagai pahitnya kehidupan ya. Jadi semua kemuliaan ya, semua kejayaan dan kesuksesan yang diraih oleh Habib Abdul Qadir selama ini tak lain dari buah dari perjuangan beliau, buah dari kesabaran beliau, dan tentunya buah dari bakti beliau kepada ibu beliau dan juga kepada guru beliau Sayyidina Habib Umar bin Hafid Hafizullah Ta'ala. Jazakumullah khair Habib. Insyaallah nashufukum marra ukhra insyaallah. Marrat wa karat insyaallah. Amin insyaallah. Jazakallah khair. Nakhtim Habib berdoa Habib. Tertibul Fatihah. Sebelum ditutup mungkin nanti bisa dari poin-poin broadcastnya ini yang ikut nyaksikan bisa nanti dikirim rangkuman kasih pertanyaan, hadiahnya surban dari Al-Fagir. Masya Allah. Nanti hadiahnya kepada yang yang hadir, antum kasih pertanyaan di IG antum, nanti pertanyaan apa dari poin ini, antum kasih pertanyaan, antum undi. Ya, kuis antum undi, nanti hadiahnya surban dari Al-Fagir. Antum bisa nanti pakai apa ke banyak. Jazakumullah khair. Ya khair. Nakhtim bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi jam'ina wa jam'ina marhum wa tafarruqa amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم نسألك السلامة في الدين عافية في الجسد بركة في رزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت عفوا عند السماء من هذا نصيبا من الجنة وارزقنا نظرة إلى وجهك الكريم
هديني أقول صالح جالي بالي كل خير دافع لكل شهر كما سيدنا حبوان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بسرية سورة الفاتحة.